tugas untuk memenuhi UAS, yaitu berupa laporan mengenai Jalan Arteri Soekarno-Hatta di kilometer 3,5. Di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada. Perkenalkan, nama saya Dita Andika Ramadhani dengan NPM 23640023. Saya Sela Cynthia dengan NPM 23640097. Saya Kusna Citra Vanisi, NPM 23640047. Saya Muhammad Bisani Mulia dengan NPM 23640061. Dan ada anggota kami yang berhalangan hadir, yaitu Muhammad Denis Ali Syauki dengan NPM 23640039. Pendahuluan. Rekayasa lalu lintas adalah teknologi teknik transportasi yang mengatur arus lalu lintas agar efisien, aman, dan lancar. Kemacetan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan utama yang terjadi di kota-kota besar, termasuk kota Semarang. Hal ini terjadi akibat pertumbuhan jumlah kendaraan yang kita dibanding dengan kapasitas jalan yang tersedia. Oleh karena itu, rekayasa lalu lintas menjadi salah satu solusi penting untuk menganalisis dan merancang lalu lintas yang efisien dan aman. Salah satu ruas jalan yang mengalami permasalahan tersebut adalah Jalan Arteri Soekarno-Hatta kilometer 3,5. Lokasi ini dikenal sebagai titik padat kendaraan, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari. Berdasarkan kondisi tersebut, survei ini dilakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan penting. Bagaimana kondisi lalu lintas di lokasi tersebut, bagaimana kondisi geometri jalannya, bagaimana pola volume kendaraan pada jam puncak, serta bagaimana kondisi lalu lintas dalam 5 hingga 10 tahun ke depan jika diasumsikan pertumbuhan penduduk sebesar 1% per tahun. Oke, dan selanjutnya adalah lokasi survei. Lokasi survei bertempat di Jalan Depan Bumi Semarang, Jalan Arteri Soekarno-Hatta Semarang, merupakan salah satu lokasi yang dipilih. Dasar dari pemilihan lokasi tersebut adalah kondisi lalu lintas yang sangat padat pada jalan tersebut, berupa hambatan samping, jumlah lalu lintas kendaraan, terutama saat jam masuk kerja. Waktu pelaksanaan survei pada jam puncak pagi hari Selasa, 11 Maret 2025. Survei dilaksanakan dalam waktu 1 hari pada pukul 6 pagi sampai 9 pagi dan pukul 3 sore sampai 6 sore. Pengambilan data survei dilakukan setiap 15 menit. Baik teman-teman, di sini kita akan melanjutkan terkait dengan kondisi geometri Jalan Arteri Soekarno-Hatta. Di sini kita menampilkan gambar melintang untuk Jalan Arteri Soekarno-Hatta. Dengan tipe jalan merupakan jalan 2/4D, volume kotanya sekitar 1.708.830 jiwa. Segmennya Jalan Arteri Soekarno-Hatta dengan tipe daerah jalan perkotaan dengan panjang segmennya sekitar 200 meter. Baik sekalian, kita jelaskan terkait dengan penampang melintang Jalan Arteri Soekarno-Hatta. Untuk A, ini merupakan lajur lalu lintas dengan panjang 700 cm. Yang B adalah median jalan dengan panjang sekitar 100 cm. Dan C merupakan saluran air atau selokan dengan panjang sekitar 150 cm. Dan D merupakan damaja, E merupakan damija, dan F merupakan jalur hijau. Untuk G sendiri, ini merupakan lajur lalu lintas dengan panjang sekitar 350 cm. Untuk H, itu merupakan bahu jalan dengan panjangnya sekitar 50 cm. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi bahu jalan di Jalan Arteri Soekarno-Hatta. Kondisi bahu jalan Arteri Soekarno-Hatta sebagai berikut. A. Lebar bahu pada Jalan Soekarno-Hatta adalah kurang lebih 1 meter dengan lebar di sisi kanan kurang lebih 0,5 meter dan di sisi kiri kurang lebih 0,5 meter. B. Kedua sisi bahu digunakan untuk parkir. Penggunaan parkir ini pada bahu ini paling banyak digunakan untuk parkir mobil pribadi, mobil angkut barang, kendaraan bermotor, dan kendaraan tak bermotor. Baik teman-teman, selanjutnya adalah kapasitas jalan. Kapasitas didefinisikan sebagai arus maksimum melalui suatu titik di jalan yang dapat dipertahankan per satuan jam. Untuk jalan dengan banyak lajur, arus dipisahkan per arah dan kapasitas ditentukan per lajur. Di bawah ini adalah tabel kapasitas dasar untuk jalan perkotaan. Yang pertama adalah jenis jalan, kapasitas dasar SMP per jam, dan komentar. Baik, untuk yang pertama ada 4 lajur terbagi atau jalan satu arah. Dengan kapasitas dasar SMP per jamnya ada 1.650 per lajur. Yang kedua ada 4 lajur tak terbagi dengan kapasitas dasarnya 1.500 per lajur. Selanjutnya ada 2 lajur terbagi dengan kapasitas dasarnya 2.900 dengan total 2 arah. Dengan tabel ini bersumber pada MKJI 1997. Untuk selanjutnya adalah tabel koreksi kapasitas lebar jalan atau FCW. Ada jenis jalan lebar lajur efektif dan FCW. Yang pertama ada 4 lajur terbagi atau jalan satu arah. Dengan per lajur dimulai dari 3,0 sampai 4,0. Dengan FCW-nya dimulai dari 0,92 sampai 1,08. Selanjutnya ada 4 lajur tak terbagi. Yang lebar jalur efektifnya dimulai dari 3,0 sampai 4,0 dengan FCW-nya
dimulai dari 0,91 sampai 1,09. Selanjutnya ada dua lajur terbagi, total 2 arah dengan lebar lajur efektifnya. Yang pertama dimulai dari 5 sampai 11 dan FCW-nya ada 0,56 sampai 1,34. Berikut adalah tabel faktor penyelesaian hambatan samping FCSF dengan bahu jalan. Bisa teman-teman lihat ya, ini ada tabelnya dengan sumber dari MKJI 1997. Selanjutnya ada tabel faktor penyelesaian FCCS untuk pengaruh ukuran kota pada kapasitas jalan perkotaan. Di sini terbagi menjadi dua, ada ukuran kota dengan faktor penyelesaiannya. Untuk kurang dari 0,1, faktor penyelesaiannya ada 0,86. Untuk 0,1 sampai 0,5, faktor penyelesaiannya ada 0,90. Untuk 0,5 sampai 1, penyelesaiannya ada 0,94. Dan untuk 1 sampai 3, penyelesaiannya adalah 1. Dan untuk lebih dari 3, penyelesaiannya ada 1,04. Dan di samping juga ada tabel faktor penyelesaian kapasitas untuk pemisah arah FCSP dengan sumber dari MKJI 1997. Bisa teman-teman lihat, berikut adalah tabelnya. Kemudian dilanjutkan pada kecepatan arus bebas. Kecepatan arus bebas adalah kecepatan teoritis lalu lintas ketika kepadatan arus mendekati 0. Untuk menghitung kecepatan arus bebas bisa menggunakan rumus berikut. Bisa kita lihat pada tabel yang sebelah kiri adalah tabel yang menunjukkan bahwa kecepatan arus bebas dasar untuk jalan perkotaan. Kemudian untuk yang tabel kanan adalah tabel penyesuaian kecepatan untuk lebar jalan. Bisa dilihat di samping kanan. Lanjut, untuk tabel faktor penyesuaian untuk hambatan samping dengan lebar bahu bisa lihat di tabel sebelah kiri atas. Untuk tabel faktor penyesuaian kecepatan untuk ukuran kota bisa dilihat pada tabel di kanan bawah. Baik teman-teman, selanjutnya adalah kondisi lalu lintas. Dari hasil penelitian, data yang diperoleh adalah data tersedia hanya arus lalu lintas berjenis berarah. Dari hasil survei volume arah barat yang diperoleh, yaitu dengan periode selama 15 menit dari pukul 6 pagi sampai pukul 6 sore, diperoleh data seperti ini teman-teman. Dan dapat kita simpulkan dari tabel di samping ini, hasil periode jam puncak pagi terjadi pada pukul 7 sampai 8. Sedangkan dengan total kendaraannya mencapai 1.370,6 SMP per jam. Sedangkan pada jam puncak sorenya terjadi pada pukul 16.00 sampai dengan 17.00 dengan total kendaraannya mencapai 1.874,7 SMP per jam. Dan dari arah barat tersebut kita sajikan dalam bentuk grafik. Dan dari grafik ini dapat kita simpulkan bahwa hasil periode jam di puncak pada arah barat pukul 16 sampai 17 dengan total 1.874,7 SMP per jam yang didominasi oleh kendaraan roda 2 dengan jumlahnya sebesar 1.068,7 SMP per jam. Dari hasilnya ini kalian bisa lihat ya teman-teman, untuk kendaraan motorcycle itu paling mendominasi di angka 1.068,7 SMP per jam. Selanjutnya dari arah barat ini kita sajikan grafik juga, tapi untuk volume kendaraannya. Berikut penyajian grafiknya dengan hasil didapat tertingginya pada kendaraan arah barat yaitu sebesar 1.874,7 SMP per jam yang terjadi pada pukul 16 sampai 17 WIB. Di sini kalian bisa lihat ya teman-teman, untuk puncak total kendaraannya itu berada di sini. Dari tabel kita bisa lihat yang tertinggi berarti itu yang puncaknya. Selanjutnya kita dari arah timur. Untuk tabel survei volume arah timur diperoleh pada pukul 6 sampai 18.00 dengan selang periode selama 15 menit diperoleh LV-nya sebesar 496, DHV-nya 23 dan MC-nya 3122. Ini cara menghitungnya sama ya teman-teman, yaitu untuk angka yang ini dikalikan dengan ini dan diperoleh hasil ini. Itu untuk menghitung total kendaraannya. Untuk HV-nya juga sama, 23 dikalikan 1,2 diperoleh 27,4 dan MC-nya 3122 dikalikan dengan 0,25 diperoleh 780,5 dan diperoleh dengan hasil yang ini total kendaraannya mencapai 1.304,1 SMP per jam. Dan dari tabel keseluruhan ini didapat periode jam puncak paling tinggi yaitu pada pukul 7 sampai 8 dengan total kendaraan sebesar 1.983,2 SMP per jam. Sedangkan jam pukul sorenya terjadi pada pukul 16.00 sampai dengan 17.00 dengan total kendaraannya mencapai 1.474,4 SMP per jam. Kemudian kami juga sajikan dalam bentuk grafik. Dan dari grafik ini dapat kita simpulkan bahwa hasil periode jam puncak pada arah timur terjadi pada pukul 7 sampai dengan 8 dengan total kendaraannya mencapai 1.983,2 SMP per jam. Sedangkan untuk yang mendominasi itu adalah kendaraan roda 2 dengan jumlahnya mencapai 1.172,2 SMP per jam. Dapat kalian lihat di sini ya teman-teman untuk puncaknya. Kemudian kita sajikan grafik juga untuk total kendaraannya. Dari grafik ini diperoleh
Data tertinggi total kendaraan naik dari arah timur itu sebesar 1983,2 SMP per jam yang terjadi pada pukul 7 sampai dengan pukul 8 WIB. Di sini dapat kalian lihat untuk puncaknya yaitu 1983,2. Selanjutnya ada analisa kecepatan arus bebas. Untuk jalan terbagi, analisa dilakukan pada masing-masing lalu lintas seolah-olah masing-masing arah merupakan jalan satu arah yang terpisah. Yang digunakan dalam perhitungan ini adalah kecepatan arus bebas kendaraan ringan sebagai berikut. FV sama dengan FV0 ditambah FVW dikali FVSF dikali FVCS, sehingga dapat dihitung seperti ini dan didapat hasilnya 51,7 km per jam. Dengan keterangan, FV adalah kecepatan arus bebas kendaraan ringan dengan satuan km per jam, FV0 adalah kecepatan arus bebas dasar kendaraan ringan dengan satuan km per jam, FVW adalah penyesuaian lebar lajur lalu lintas efektif dengan satuan km per jam, FVCF adalah faktor penyesuaian kondisi hambatan samping, FVCS adalah faktor penyesuaian ukuran. Untuk perhitungan perencanaan FV dapat dilihat dari tabel yang sudah dijelaskan sebelumnya yang bersumber dari MKJI 1997. Selanjutnya ada hambatan samping. Dari pemeriksaan pada gambar 4.2 dapat disimpulkan bahwa jalan arteri Soekarno-Hatta termasuk jalan yang memiliki hambatan samping tinggi dengan jumlah bobot segmen kisaran antara 500 sampai 899 dengan memperhatikan 4 bobot pengaruh terhadap kapasitas seperti pejalan kaki, kendaraan berhenti atau parkir, kendaraan masuk dan keluar dari lahan samping jalan, serta kendaraan bergerak lambat seperti sepeda dan becak atau yang sering disebut unmotorized. Dari hasil pengamatan didapat volume unmotorized adalah 61,5 SMP dari arah barat dan 118,5 SMP dari arah timur. Selanjutnya ada analisa kapasitas. Untuk jalan terbagi, analisa dilakukan terpisah pada masing-masing arah lalu lintas, seolah-olah masing-masing arah merupakan jalan satu arah yang terpisah. Analisa kapasitas dihitung dengan rumus berikut. C sama dengan C0 dikali FCW dikali FCSP dikali FCSF dikali FCCS. Sehingga dapat dihitung seperti ini dan didapat hasilnya 2944,92 SMP per jam. Dengan keterangan C adalah kapasitas dengan satuan SMP per jam, C0 adalah kapasitas dasar dengan satuan SMP per jam, FCW adalah faktor penyesuaian lebar jalan, FCSP adalah faktor penyesuaian pemisah arah untuk jalan tak terbagi, FCSF adalah faktor penyesuaian hambatan samping dan bahu jalan atau kerap, FCCS adalah faktor penyesuaian ukuran kotak. Untuk perencanaan perhitungan C ini dapat dilihat dari tabel yang sudah dijelaskan sebelumnya yang bersumber dari MKJI 1997. Baik teman-teman, kita lanjutkan dari baca tadi. Yang selanjutnya adalah derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan bisa kita hitung dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini ada rumusnya Q dalam kurung LC kali IMP plus HC kali IMP plus MC kali IMP. Untuk volume lalu lintas jalan Soekarno-Hatta dari arah barat pukul 6 sampai 07 dapat kita peroleh data sebagai berikut. Yang pertama adalah data V totalnya ada 776 dengan IMP-nya ada 1 dan HV totalnya 25 dengan IMP-nya 1,20. MC totalnya 4.275 dengan IMP-nya 0,25. Dari data yang kita dapatkan tersebut, kita masukkan ke rumus Dias sehingga mendapatkan hasil 1874,75 SMP per jam. Dengan derajat kejenuhan atau degree of saturation-nya dari arah barat dengan rumus I per C. Dan kita dapatkan hasil 0,636. Untuk volume lalu lintas jalan Soekarno-Hatta arah timur pukul 07 sampai 08 bisa kita hitung dengan rumus sebagai sebelumnya. Dengan data V totalnya ada 715 dengan IMP 1, HV totalnya ada 80 dengan IMP 101,20 dengan MC totalnya 4.689 dengan IMP-nya 0,25 sehingga dapat dihitungnya dengan hasil 1983,25 SMP per jam dengan derajat kejenuhan atau degree of saturation-nya 0,673. Secara rinci, karakteristik lalu lintas dan volume lalu lintas untuk jalan arteri Soekarno-Hatta dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Baik, akan saya sebutkan salah satu datanya pada puncak pagi, yaitu pukul 07.00 sampai 08.00 dengan total volume dari arah barat yaitu 1.370,65, total volume dari arah timur 1.983,25 dengan kapasitas 2.944,92 dengan DS arah timurnya 0,465 dan DS arah baratnya 0,673. Dari data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa lokasi jalan arteri Soekarno-Hatta memiliki jam puncak pagi terjadi pukul 07.00 sampai 08.00 WIB di mana waktu tersebut merupakan waktu warga sekitar memulai aktivitas di luar rumah. Sedangkan jam puncak sore terjadi pada pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia bagian barat, di mana waktu tersebut merupakan jam pulang sekolah dan kantor serta bertepatan dengan bulan suci Ramadan di mana banyak warga sekitar mencari makanan takjil untuk keluar dan berbuka puasa.
Kemudian pada evaluasi kinerja luas jalan. Berdasarkan data statistik sensus penduduk Kota Semarang pada tahun 2025 sebesar 1.708.830 jiwa untuk mengetahui kondisi lalu lintas pada 5 tahun dan 10 tahun ke depan dengan pertumbuhan penduduk mengalami 1%, maka digunakan persamaan berikut. Bisa dilihat pada rumus di bawah. Untuk keterangan LHRN adalah LHR tahun ke N. Kemudian pada LHRO, LHR tahun awal atau untuk daerah barat diambil pada saat jam puncak pada sore hari. Untuk I adalah faktor pertumbuhan penduduk, dan untuk N adalah umur rencana. Kemudian kinerja ruas 5 tahun ke depan. Kondisi lalu lintas pada saat 5 tahun ke depan untuk arah barat bisa dilihat pada rumus di sebelah kiri, dan untuk kondisi lalu lintas pada saat 5 tahun ke depan untuk arah timur bisa lihat juga di sebelah kanan. Kemudian ada juga kinerja ruas 10 tahun ke depan. Kondisi lalu lintas pada saat 10 tahun ke depan untuk arah barat bisa lihat di rumus sebelah kiri, dan untuk kondisi lalu lintas pada saat 10 tahun ke depan untuk arah timur bisa lihat di rumus sebelah kanan. Kemudian kesimpulan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil survei lalu lintas yang dilakukan pada tanggal 11 Maret 2025, dapat disimpulkan bahwa 1. Jalan arteri Soekarno-Hatta, kilometer 3,5, mengalami beban lalu lintas tinggi terutama pada jam puncak, jam 7 sampai jam 8 waktu Indonesia Barat, dan jam 4 sampai jam 5 sore pada waktu Indonesia Barat. Kemudian nomor 2 adalah jalan memiliki tipe 4 jalur 2 arah, dengan lebar jalur 14 meter dan menggunakan perkerasan lentur. Bahu jalan digunakan sebagai area parkir yang mengganggu kelancaran lalu lintas dan menurunkan efisiensi jalan. Yang nomor 3 adalah volume tertinggi kendaraan arah barat terjadi pada pukul 4 sore sampai 5 sore waktu Indonesia Barat. Sedangkan arah timur pada pukul 7 pagi sampai 8 pagi waktu Indonesia Barat, kedua arah lalu lintas didominasi kendaraan roda 2 seperti sepeda motor. Yang keempat adalah hasil analisis menunjukkan bahwa dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, derajat kejenuhan akan terus meningkat hingga mendekati nilai kritis. Ini menandakan bahwa tanpa intervensi, kinerja jalan akan menurun dan berisiko mengalami kemacetan lebih parah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.